bersyukur hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Karena itu, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita menyanyi di rumah Tuhan ku datang. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, kakak, Ya kakak. tahu enggak semboyan negara kita? Tahu kakak? Apa itu? Bineka Tunggal Ika. Oh, Bineka Tunggal Ika. Apa artinya itu, Kak? Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh, nah adik-adik, kita ini berbeda-beda, berbeda suku agama, berbeda kulit kita, tetapi kita tetap satu dalam Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama membaca Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita mulai. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengendahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. amin. Kita bersama akan menyanyi Yesus Cinta Semua Hati. Semua menyanyi. Yesus cinta semua anak di dunia.
kasih, Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami saat ini. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku semua, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 25 ayat 20 sampai 28. Kejadian pasal 25 ayat 20 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Rifka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikian sabda Tuhan. Sungguh bahagia kita semua berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, lalu melakukannya. Amin. Anak-anakku yang kekasih, di dalam rumahnya tentu ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, atau bahkan bisa banyak orang. Semuanya memiliki kesenangan, kesukaan yang berbeda-beda. Apakah itu salah? Tentu tidak. Pokok cerita Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan menciptakan perbedaan untuk dihidupi dan dinikmati. Tuhan menciptakan perbedaan untuk dihidupi dan dinikmati. Anak-anakku sekalian, pembacaan kita tadi mengisahkan suatu keluarga, yaitu keluarga Ishak dan Ribka. Ketika Ishak
menikah dengan Rivka, Ishak sudah berumur 40 tahun. Dan lama sekali baru memperoleh anak. Karena apa? Dia mandul. Istri yang dia peroleh itu yaitu Rivka mandul. Dan Ishak datang kepada Tuhan berdoa untuk istrinya itu, kiranya Tuhan berikan anak. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Ishak. Istri Ishak yaitu Rivka mengandung, tapi ada masalah. Ternyata anak di dalam kandungannya itu ada 2 dan bertolak-tolakan. Jadi kalau bertolak-tolakan bisa satu begini, bisa satu begini, bisa satu begini, bisa satu begini, bertolak-tolak ya. Tidak menyatu. Ternyata mereka berbeda sikap dan karakter. Dan karena kejadian itu mereka bertolak-tolakan di dalam rahim ibunya yaitu Rivka. Rivka menderita, tentu tidak damai. Dan apa dia katakan? Rivka katakan kepada Tuhan, kalau demikian jadinya, mengapa aku hidup? Karena berat dia rasakan. Namun kasih dan kemurahan Tuhan, anak dalam kandungan itu bertumbuh dan tiba waktunya untuk bersalin. Rivka ini ternyata luar biasa, melahirkan betul 2 anak kembar. Ketika lahir yang pertama, Mira, semua tubuhnya seperti jubah yang berbulu. Biasa. Kemudian lahir yang kedua, dia memegang tumit kakaknya. Itulah Yakub. Yang pertama tadi merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah yang berbulu. Makanya dia diberi nama Esau. Mereka bertumbuh dalam perbedaan. Bukan hanya soal warna kulitnya yang berbeda, tetapi juga karakter dan kesukaannya. Anak yang pertama, dia kuat dan senang berburu. Dia suka tinggal di padang dan juga lincah untuk memasak hasil buruannya. Makanya ayahnya juga senang sama dia. Ayahnya selalu menantikan di rumah, wah datang anakku Esau, bawakan hasil buruannya. Sehingga ayahnya yaitu Ishak lebih senang kepada Esau. Tapi anak yang kedua, Yakub, orangnya tenang, suka tinggal di kemah dan banyak bergaul dengan mamanya. Tentu dia suka membantu mama untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan di rumah. Ayahnya senang sekali dengan Esau karena ayah suka makan daging buruannya. Tetapi Rivka ibunya lebih kasih kepada Yakub yang selalu tenang dan setia tinggal di kemah bersama-sama dengan ibunya. Mereka memang memiliki perbedaan.
Tetapi perbedaan itu tidak boleh dipertentangkan. Perbedaan yang Tuhan berikan, sedangkan dua orang anak sudah anak kembar lahir dari rahim yang sama, bisa ada perbedaan. Apalagi anak-anakku semua berbeda satu dengan yang lain. Tetapi tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh ada permusuhan. Kita saling menerima satu dengan yang lain, seperti bagaimana Tuhan menghendaki kita lahir, tumbuh dan hidup berbeda. Perbedaan itu hendaknya kita hidupi dan nikmati sebagai anugerah dari Tuhan. Amin anak-anakku. Amin. Tuhan berkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Namun sebelum kita memberi, firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 22 mengatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita memberikan persembahan kita akan menyanyi Aku Bersyukur. Yohanes pasal 15 ayat 17. Kita baca dulu bersama-sama ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekarang kita tutup Alkitab kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Ya anak-anakku sekalian, mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh beribadah saat ini. Firman-Mu telah kami baca, dengarkan dan renungkan. Tuhan tanam baik dalam hati kami. Teguhkan dan kuatkan kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami mampu menerima perbedaan kami satu dengan yang lain. Perbedaan di antara kawan-kawan kami. Kami boleh nikmati sebagai anugerah dan berkat dari Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami juga untuk hidup bergaul dengan banyak orang yang berbeda-beda karakter. Ajarlah kami juga untuk menerima setiap pihak di dalam rumah kami, di tempat permainan kami, di sekolah, di mana saja. Oh Bapa di sorga, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga majelis gereja dalam melayani di jemaat ini. Berkati juga pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Berkati pergumulan untuk menghadapi penyakit virus corona. Kami mohon Tuhan menolong semua orang, teristimewa kami sebagai anak-anak remaja, untuk sungguh-sungguh memberikan contoh kepada adik-adik kami untuk setia belajar dan bekerja di rumah, memakai masker, cuci tangan, bahkan menjaga jarak. Ajarlah kami untuk patuh kepada peraturan dengan baik. Oh Bapa di sorga, kami bawa kepadamu daerah kami ini. Provinsi Kaltara akan menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kiranya Tuhan memberkati
dan boleh berjalan dengan baik, terpilih pemimpin yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, mendatangkan kesejahteraan seluruh rakyat yang ada di Kaltara ini. Bahkan semua pemilihan-pemilihan kepala daerah di berbagai tempat di Indonesia, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Kiranya bangsa kami ini aman, damai, dan sejahtera. Oh Bapa di dalam sorga, berkati juga persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu Tuhan, kiranya berkenan di matamu. Tuhan memberkati yang masih ada pada kami, pada orang tua kami, kiranya segala berkat-berkat Tuhan kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama. Inilah doa syukur kami, syafaat kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Kita menyanyi Kukasihi Kau dengan kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita akan menyanyi Tuhan Allah beserta Anda. Kasih Kristus menawari
Demikian ibadah kita. Selamat pagi, shalom.